Nah, mantap penampilannya. Cuman yang sering sekali menimbulkan masalah, ya ini. Tuh. Nah, yo. Siapa yang pernah mengalami amplifiernya seperti itu? Jadi di sini ada kabel 2 pin. Itu sumber tegangan khusus di bagian equalizer. Nah, di bagian manakah untuk tegangan yang khusus di bagian lampu indikator di bagian depan equalizernya ini? Di sini. Oke. Jadi di sini lampunya sudah mati. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun sahabat besarkan, tidak ada desiran, tidak ada suara kerak krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi video saya hari ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat, karena ada pertanyaan sahabat-sahabat walaupun sudah cukup lama tapi baru kali ini dapat garapan seperti ini. Jadi di hadapan saya sudah ada satu buah amplifier mereknya Kentamak. Nah, ini. Ya, sahabat baca sendirilah. Jadi untuk penampilannya sangat mewah sekali untuk tampilannya. Nah, di sini yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat yang tidak bertanya ataupun yang mempunyai amplifier seperti ini pernah mengalami amplifiernya mengeluarkan suara seperti ini di saat musik tidak ada. Nah, ini. Tuh. Menimbulkan suara kratak kretek di speaker. Jadi contohnya di speaker seperti ini sahabat-sahabat suaranya. Nah, contohnya seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk bagaimana cara mengatasi suara seperti itu yang ditimbulkan oleh amplifier ini. Oke, sebelum saya membuatkan bagaimana cara mengatasinya, kita ngopi dulu sahabat-sahabat. Oke, jadi sebelum saya lanjut juga untuk bagaimana cara mengatasi sebuah amplifier ini, saya ingin melihatkan untuk di bagian dalamnya. Jadi di bagian dalam untuk sebuah amplifier ini menggunakan transistor sebanyak 4 buah, yaitu menggunakan tipe TIP 41. Jadi 4-4-nya ini 41 semua. Nah, seperti itu untuk di bagian powernya. Terus untuk di bagian trafonya, di sini, lumayan besar, ya penuh lah genggaman saya. Jadi untuk trafonya seperti itu. Jadi para sahabat-sahabat, kalau untuk sebuah amplifier, ada sahabat-sahabat kadang-kadang terpengaruh dengan bobotnya. Kalau diangkat berat, nah kalau sahabat terpengaruh dengan bobotnya atau dengan beratnya sebuah amplifier, di sini sudah dipasangi coran semen untuk memberatkan sebuah amplifier ini. Jadi kalau sahabat-sahabat terpengaruh kepada bobotnya amplifier, wah yang berat itu bagus, trafonya besar. Jadi sahabat salah, karena di sini ada corannya. Jadi yang benarnya kalau sahabat-sahabat ingin memilih sebuah amplifier bagus atau tidaknya, jangan dirasa dari angkatan. Oh, diangkat sini berat, berarti trafonya besar. Nah, caranya kalau sahabat-sahabat membeli sebuah amplifier di sini, ada ventilasinya seperti ini. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat di bagian trafonya, kelihatan dari bagian luar. Jadi sahabat-sahabat pastikan, trafonya kecil tapi kok berat, berarti ada apanya di situ. Jadi kalau sahabat-sahabat yang belum tahu ada apanya, ya ada semen putihnya di sini. Ada coran semen. Jadi di bawah ini juga ada coran semen, di bawah PCB ini biasanya. Ini nggak ada, biasanya ada. Ini cukup di landasan trafonya aja yang dipasangi coran semen untuk sebagai pemberat. Jadi kalau untuk fitur di bagian depan sebuah amplifier ini memang sudah mantap. Ada Bluetooth-nya, ada MP3-nya, ada USB-nya, ada mic, ada echo, ada delay, tone control, equalizernya 2 band yaitu R dan L. Nah, mantap penampilannya.
Cuman yang sering sekali menimbulkan masalah, ya ini. Tuh. Nah, yo. Siapa yang pernah mengalami amplifiernya seperti itu? Yo. Jadi sekarang saya ingin coba angkat musik. Apakah diangkat musik itu kedengaran atau tidak suaranya? Kita coba. Oke, suaranya kedengaran berbarengan dengan musik. Jadi kalau musiknya kita tutup, kita angkat volumenya ini aja. Nah, hasilnya seperti itu. Sangat parah sekali. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat menemukan permasalahan seperti itu, jadi permasalahan itu ada di bagian equalizernya sahabat-sahabat. Ada di bagian equalizer. Jadi yang menimbulkan masalah itu bukan di bagian power, bukan di bagian tune control, dan bukan di bagian yang lain. Ini di bagian equalizer, khususnya di bagian lampu. Nah, seperti ini ada lampunya ini. Ini yang menimbulkan masalah untuk di bagian lampu. Nah, untuk solusi pertama, sahabat harus mengganti transistor karena di sini untuk menghidupkan lampu di bagian equalizer ini ada menggunakan transistor. Nah, di bagian dalam. Karena di sini banyak sekali perangkat-perangkat equalizernya. Jadi kemungkinan sahabat-sahabat bingung di bagian transistor mana yang harus diganti. Jadi ada solusi lain selain sahabat-sahabat mengganti di bagian transistor. Tapi untuk di bagian lampunya ini harus dimatikan. Apakah lampunya ini dicabut? Karena di sini bisa dicabut lampunya. Tidak. Walaupun sahabat-sahabat cabut lampunya, ini tetap masih mengeluarkan suara. Jadi di sini sahabat harus mencari sumber titik tegangan yang menghubungkan antara tegangan 5 volt ke bagian lampu ini. Contohnya di sini. Ini masih menimbulkan suara seperti itu kalau diangkat volumenya. Ya. Jadi sahabat-sahabat bisa mencari di sini untuk di bagian belakang ini. Jadi di sini ada kabel. Yang kabel 3 pin tidak usah diapa-apakan. Yang 3 pin tidak usah diapa-apakan. Jadi di sini ada kabel 2 pin. Itu sumber tegangan khusus di bagian equalizer. Nah, di bagian manakah untuk tegangan yang khusus di bagian lampu indikator di bagian depan equalizernya ini? Di sini. Sahabat cukup lepas di bagian kabel yang ini, di bagian bawah. Ini khususnya tipe yang ini ya sahabat-sahabat. Khusus amplifier yang seperti ini. Jadi untuk tegangannya ada di bawah ini. Sekarang saya coba lepaskan. Ini saya copot. Saya copot. Oke. Jadi di sini lampunya sudah mati. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun sahabat besarkan, tidak ada desiran, tidak ada suara kerak-kereknya. Nah, aman sekali. Kalaupun sahabat angkat musik tetap kedengaran. Nah, kalaupun sahabat-sahabat ragu apakah equalizernya masih berfungsi atau tidak, di sini tetap masih berfungsi untuk di bagian equalizernya. Contohnya, nah seperti ini. Jadi equalizernya tetap berfungsi, cuman untuk lampu indikatornya itu mati. Jadi kalau masalah masalah equalizernya tetap berfungsi seperti ini. Oke, jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Untuk sebuah amplifier ini barangkali sahabat-sahabat pernah menemukan yang sama seperti ini. Jangan diapa-apakan. Jangan minta digantikan itu, ini. Nah, itu salah. Jadi sahabat-sahabat cukup mencari sumber tegangan lampu. Jadi kalau memang sahabat-sahabat, saya bukan bengkel bang, saya tidak tahu untuk mencari yang mana. Ya udah, sahabat bisa cabut satu-satu untuk di bagian kabel ini. Jadi sahabat bisa tahu yang mana aliran lampu dan mana yang aliran khusus untuk di bagian equalizernya. Cabut aja satu-satu. Kalau masih hidup pasang lagi, kalau masih hidup pasang lagi sampai sahabat-sahabat ketemu. Walaupun sahabat-sahabat bukan tukang servis ataupun bengkel elektronik, pasti bisa menemukan permasalahan. Kalau memang sahabat mau, pasti bisa. Jadi buat sahabat-sahabat yang barangkali menemukan hal seperti itu, ya pasti
ada jalan keluarnya dengan cara mematikan lampu dalam indikator di bagian depan. Dijamin aman. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya kecilkan musik, saya angkat volumenya. Full, aman. Bersih, di speaker tidak ada suara desis, tidak ada suara kerarak kererek. Yang ada di dekat saya hanya kopi hitam. Kita minum lagi. Oke, bos sahabat, salam satu hobi. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai versi pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.